Anda masih di Kompas Petang dan kita akan lanjutkan dialog terkait dengan saling sindir saut-sautan drakor pemilu. Dilanjutkan, silakan Bang Andre. Oke. Tadi sudah disebut Terima apa? kasih. Maling teriak maling katanya. Singkat dulu. Jadi tadi ada pelanggaran oleh Bupati Majalengka dan itu sudah divonis oleh Bawaslu. Siapa Bupati Majalengka ini? Karena Sobahi sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Majalengka. Itu satu. Ya. Yang kedua, ada beredar fakta integritas yang ditandatangani PJ Bupati Sorong dengan Kabinda Papua Barat. Ya. Ini kalau benar, ini menunjukkan adanya pelanggaran pemakaian instrumen negara untuk memenangkan pasangan tertentu. Di sini disebutkan di fakta integritas ini kalau benar, ini pasangan Mas Ganjar dan ini berbahaya ini. Oke. Ya. Dan ini harus diteliti betul oleh pemerintah. Jangan sampai, siapa tahu bukan hanya PJ Bupati Sorong ini, kalau itu benar. Banyak PJ-PJ lain yang sudah tanda tangan integritas dengan kabinda-kabinda di daerah. Tuh. Lalu yang kedua, lalu ada dugaan juga, yang ketiga, soal bagaimana PJ Gubernur Bangka Belitung itu diganti di kita tengah tangkap jalan sampai di situ ya Bang Andre. Nah, ada lagi. Ada lagi. Silakan singkat dulu. Ada rekaman ya PNS di Boyolali. Yang ditekan oleh bupatinya yang diduga kader PDI pendukung Mas Ganjar. Ada lagi nih wakil ketua TKN nih. Oke, secara kesimpulan ada berapa catatan Anda? Migran Indonesia BP2MI yang melepas 1.500 pekerja migran ke Korea Selatan mendatangkan calon presiden Mas Ganjar. Ada lagi nih beredar juga saudara Bahri. Supaya singkat nih Bang Andre, ada berapa catatannya? Jadi berapa poin? Catatan saya 9 poin. Jadi mari kita bicara jujur, jangan maling teriak maling. Di satu sisi kami di framing begitu jahat, seakan-akan kami pelaku kecurangan, tapi fakta-fakta yang mengemuka di lapangan dengan segala mohon maaf dan hormat bahwa ini merujuk kepada pasangan Mas Ganjar. Baik, kami tangkap sampai di situ Bang Andre. Silakan dijawab Mas Bimo. Kegundahan dari Mas Ganjar itu sederhana, karena surveinya Poltreking menjelaskan bahwa Mas Ganjar tertinggal 10% dari pasangan Pak Prabowo Mas Gibran. Jadi kegundahannya itu karena memang kalah survei. Begitu. Baik, kami tangkap. Silakan Mas Bimo. Disebut maling teriak maling, disebut juga sudah di framing. Ya mungkin maling teriak malingnya Andre juga bagian daripada drakor sendiri ya. Jadi intinya ya stop drama-drama politik yang ada, biarkan pesta demokrasi berjalan apa adanya. Apa adanya itu ya masyarakat dalam koridor hukum yang seadil-adilnya, netralitas aparat, dan PDI Perjuangan bersama Pak Jokowi tetap sepakat. Pak Jokowi juga menyampaikan netralitas aparat, ya. Pemerintahan ini masih dalam perjuangan. Kemudian bicara teriak maling teriak maling ya. Mari kita lihat semua ada instrumen, ada alat-alat gadget yang bisa kita rekam. Tapi dia tidak bisa tuduh bahwa istilah drakor ini indikasi yang terus gerakan keprihatinan yang di mana-mana. Yang disampaikan oleh berbagai pihak. Baik kalangan intelektual, seniman, budayawan, rohaniwan. Ya, seperti bara dalam sekam yang merembet ke sana kemari. Ya mungkin Andre bisa ngkritiki saya main drakor. Tapi apa Pak Gunawan Muhammad bisa Anda kritisi begitu? Tapi apa Gusmus bisa ngomong Anda kritisi? Romo Manis Anda kritisi? Intelektual dari seluruh 200 profesor guru tata negara kamu kritisi? Ya ini kan di dalam konteks ini saya kira kita tetap mari kita kembalikan hal menyangkut masalah drama-drama ini. Ya. Demokrasi ini bisa rusak dengan drama-drama semacam itu, ya. Kita kehilangan rasa kepercayaan satu sama lain, antar teman, antar saudara, antar atasan sejawat. Tapi saya sepakat seperti Andre katakan, bahwa ekses kegiatan peristiwa-peristiwa yang dikatakan tadi, silakan kumpulkan aja semua, ya kan? Itu nanti saling mengumpulkan bukti seperti itu ya Mas Bimo ya? Karena ini kan bernavigasi yang saling harus, tadi saya katakan, memastikan semua drakor itu, ya kan, supaya demokrasi berjalan baik. Jadikan hajatan publik, jadikan hajatan. Kalau drakor itu hajatan pembuat skenario, penulis drama, ya kan. Ini. Baik. Ini penting bagaimana
kita tetap ingin bahwa jangan sampai saling kecurigaan ini muncul, dan kami percaya dengan ucapan Pak Jokowi untuk netralitasnya aparat karena penanggung jawab dalam kaitan Ya. jalan pemilu nanti adalah Baik, tetap kami tangkap Mas Bimo. Saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, apakah pernyataan drakor saling tuding seperti itu ya bisa dikatakan, ini akan berpengaruh terhadap elektabilitas? Apakah akan berpengaruh juga terhadap pandangan publik atau akan seperti apa sih? Pertama, jawaban saya Cynthia belum tentu ya, potensi tidak berhasilnya jauh lebih tinggi. Paling tidak menurut saya ada 3 faktor yang menyebabkan mengapa kalau kita maknain drakor ini adalah misalnya isu kecurangan, netralitas dan seterusnya sulit sukses, atau TSM terstruktur sistematis dan masif. Satu, sekarang ini kan era demokrasi yang terbuka, teknologi informasi begitu cepat, ada pelanggaran sedikit pun baru 1 TPS itu sudah menyebar sejagat raya Indonesia. Bagaimana mau TSM? Itu satu. Tapi bagus yang dilakukan 2 kubu dan 3 kubu ini, bagus langkah antisipatif. Yang kedua, sekarang ini peta pilpresnya kan tripolar, diikuti oleh 3 kubu, ketiga-tiganya memiliki akses kekuasaan, meskipun yang memiliki potensi melakukan kecurangan atau tidak netral itu kan yang paling besar aksesnya. Kalau diurut memang dari pasangan Prabowo Gibran paling besar, tapi juga karena presiden katakanlah berada di belakangnya, tapi juga tidak kosong di Ganjar Mahfud juga ada Menko Polhukam di sana. Kalau ada potensi mobilisasi aparat misalnya, Pak Menko juga bisa bersuara di sana. Ada Bu Mensos kalau ada potensi menyalahgunakan bantuan sosial misalnya. Bahkan Anies pun ada Menteri Desa di sana. Kalau bicara potensi di dalamnya ada. Dan istilah saya, potensi itu bisa dilakukan semua kubu meskipun soal besar kecilnya. Jadi ada bandul yang saling mengingatkan. Dan terakhir, saya kira, saya menjawab pertanyaan Cynthia tadi, belum tentu ini menjadi isu yang bisa merebak seluruh jagat pemilih, bisa jadi hanya menjadi isu elitisme. Yang paling penting kalau ingin mengatrol, menaikkan, atau bisa mendegradasi elektoral, elektabilitas capres itu ada 3 singkat. Satu, ini manfaatkan performa debat yang tidak tertebak. Tiba-tiba di debat ada sesuatu yang blunder, bisa turun. Atau di debat tiba-tiba ada yang satu memukau publik, itu bisa naik. Yang kedua, setelah performa debat yang tidak terbak, kedua ada isu yang merebak. Isu yang merebak ini masuk ke relung hati masyarakat. Tapi isu yang betul-betul saya kira betul diukur. Jadi belum tentu drakor ini bisa iya bisa tidak. Tapi keberhasilan terakhir adalah siapkan program, harapan saya, gagasan program yang meledak. Bisa ada program tiba-tiba diterima oleh publik dan itu bisa menaikkan elektabilitas. Nah, harapannya itu. Tapi drakor ini ada manfaatnya untuk menentu sisi afeksi pemilih psikologis, Cynthia. Baik, kami sudah tangkap. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi harapan kita bersama. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pengamat politik, Direktur Eksekutif Poltreking, Mas Hanta Yuda, dan juga Bang Andre Rosiade, politisi dari Partai Gerindra, dan juga politisi PD Perjuangan, Mas Bimo sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-bapak atas perspektifnya sore hari ini.